Nama saya Muhammad Rahmatullah. Saya dari kelas MN19Y. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari perubahan pasal 1 bab 1. Langsung kita mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban berpajak. Yang kedua adalah badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya. Dan selanjutnya masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dan yang selanjutnya adalah tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun buku. Dan selanjutnya adalah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Yang pertama adalah wajib pajak. Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dan untuk pasal yang berikutnya adalah surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Untuk pasal yang berikutnya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah keuangan, pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Pasal berikutnya adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang berikutnya adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Ya, yang pasal untuk yang berikutnya adalah surat ketetapan pajak nihil. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk selanjutnya adalah surat paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Untuk pasal selanjutnya, pasal 17, kredit pajak. Untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Pasal berikutnya adalah pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pasal selanjutnya adalah yang terakhir, putusan banding. Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dan untuk amandemen perubahan yang selanjutnya adalah perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal yang pertama adalah wajib pajak. Amandemen yang dari pasal berikutnya yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua adalah badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuril. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan ketentuan umum perpajakan. Dimulai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983. Di sini terdapat 19 poin mengenai ketentuan umum perpajakan. Undang-undang ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pada tahun ini poin ketentuan umum bertambah menjadi 27 poin. Menurut kami, perubahan yang mendasar pada Undang-Undang tahun 1994 adalah mulai dimasukkannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Di sini menandakan bahwa pemerintah sudah memiliki concern terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pada proses perpajakan. Kemudian undang-undang ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Jumlah ketentuan umum bertambah menjadi 32 poin. Nah, pada tahun 2000 ini perubahan utama menurut kami ialah terkait dengan penjelasan yang lebih detail terkait dengan kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini dijelaskan secara mendetail penjabarannya. Kemudian dimasukkan juga penjelasan terkait dengan kredit pajak untuk pajak penghasilan atau PPh. Di sini pun dijelaskan lebih mendetail daripada periode undang-undang sebelumnya. Sementara pada tahun 2007 yang merupakan amandemen ketiga, di sini secara umum ketentuan umum berubah menjadi 41 poin atau bertambah 9 poin dari sebelumnya. Pada 2007 ini menurut kami perubahan paling utama ialah terkait dengan penambahan detail terkait dengan proses tindakan pemeriksaan perpajakan, kemudian detail kembali untuk proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan adanya kualifikasi untuk penyidik. Nah, sementara untuk perubahan terakhir di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak ada perubahan untuk poin ketentuan umum sehingga jumlahnya masih tetap sama dan isinya pun sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan ketentuan umum perpajakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyatnya. Setiap warga negara wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak dan diberikan nomor wajib pajak. Judul bab 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketentuan pasal bab 1 diubah dan ditambahkan dengan ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Sehingga pasal 2 seluruhnya menjadi berbunyi Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagai yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang ditetapkan oleh Jenderal Pajak. Amandemen pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan.
Di sini saya pemateri dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya mengenai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan bab 2 pasal 3. Pasal 3 terdiri dari 8 ayat yang membahas tentang tata cara wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia serta batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Kita coba jabarkan satu persatu dari 8 ayat tersebut. Ayat 1 membahas tentang fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak. Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Surat pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat kedua membahas tentang dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak, formulir surat pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak. Ayat ketiga membahas tentang peraturan tentang batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi wajib pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Ayat keempat membahas tentang apabila wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain, misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Ayat kelima, untuk mencegah usaha penghindaran dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat teguran. Ayat ke-6 mengingat fungsi surat pemberitahuan merupakan sarana wajib pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian bentuk dan surat pemberitahuan, keterangan dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan diatur dengan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat ke-7 memiliki arti atau inti surat pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan surat pemberitahuan. Ayat ke-8 pada prinsipnya setiap wajib pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Undang-Undang KUP bab 2. Pasal 4 ini membahas tentang kewajiban wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar. Pasal 4 pertama kali dibuat pada tahun 1983 yang terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama adalah wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar. Kemudian ayat yang kedua adalah apabila wajib pajak berbentuk badan, maka surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Ayat yang ketiga adalah dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Kemudian ayat 4, pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung biaya penghasilan kena pajak. Kemudian pasal 4 ini mengalami perubahan di tahun 2000. Perubahan adalah
dengan penambahan ayat 5 yang berisi tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 4 ini mengalami perubahan lagi pada tahun 2007. Perubahannya adalah pasal 4 ditambahkan pasal 4A dan pasal 4B. Pasal 4A berisikan tentang laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Dan pasal 4B dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga surat pemberitahuan dianggap dan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 7 huruf B. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal 5. Pasal 5 ini membahas mengenai wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain untuk menyampaikan surat pemberitahuan selain di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 5 ini berisikan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aprianto dari kelas manajemen 19C kelompok pertama. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perubahan pasal pada pasal ke-6 dan ke-7 Undang-Undang Perpajakan. Untuk yang aslinya atau original ini yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Ini yang aslinya, yang pertama. Ini untuk pasal 6 sendiri terdapat 2 ayat 1 dan 2, dan pasal 7 terdapat 1 ayat. Nah, ini sampai sekarang terdapat 3 perubahan atau amandemen. Lalu untuk amandemen yang pertama itu atau perubahan pertama itu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Ini terjadi perubahan yang pertama, yang awalnya untuk pasal 6 itu ada 2 ayat. Di sini terdapat perubahan, yaitu perubahan di ayat kedua dan terdapat penambahan ayat di ayat ketiga. Bunyinya antara lain untuk ayat yang kedua itu penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos dan giro secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ini perubahan ayat yang kedua. Terus untuk penambahan ayat yang ketiga ialah tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang kedua dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Ini untuk tambahannya, yaitu ayat ketiga pasal 6. Dan di pasal 7 sendiri di tahun 1994 ini terdapat perubahan yang awalnya untuk sanksi itu berupa denda administrasi sebesar Rp10.000 di tahun 83. Untuk pasal 7 di tahun 94 ini ada perubahan, yaitu perubahan nominal. Jadi sanksinya menjadi Rp25.000 dan Rp50.000. Jadi untuk perubahan yang pertama tahun 94 seperti itu. Lalu ada lagi amandemen yang kedua, yaitu di tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ini tidak ada tambahan ayat, namun di pasal 6 ada perubahan kalimat, yaitu di ayat kedua dan ketiga. Untuk ayat 2 sendiri bunyinya menjadi penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirim melalui kantor pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Itu update tahun 2000 untuk pasal 6 ayat kedua. Dan untuk ayat ketiga itu juga ada sedikit perubahan kalimat,
menjadi tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2. Sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Nah, itu tadi update di tahun 2000 untuk pasal 6 ayat ke-3. Dan ada perubahan juga untuk pasal 7 di tahun 2000. Bunyinya menjadi apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4, dikenakan sanksi sebesar Rp50.000 untuk surat pemberitahuan masa dan sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan. Jadi ada kenaikan sanksi administrasi di tahun 2000 yang awalnya di tahun 94 itu 25.000 dan 50.000. Di tahun 2000 ini ada kenaikan menjadi 50.000 dan 100.000. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemateri dari kelompok 1. Saya melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Di sini pemateri akan menjelaskan mengenai perubahan amandemen bab 2 pasal 8. Di mana dalam bab ini membahas mengenai nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini pertama disusun pada tahun 1983 nomor 6. Pasal 8 ini terdiri dari 3 ayat di mana masing-masing ayat berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Wajib pajak dapat membetulkan sendiri surat pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Kemudian ayat 2. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebelum atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung mulai saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan itu. Kemudian ayat 3. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian perubahan amandemen pertama Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini disusun pada tahun 1994 nomor 9. Pada perubahan amandemen pertama terjadi perubahan pada ayat 1 serta penambahan ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Di mana penambahan ayat itu berbunyi sebagai berikut. Ayat 4, sekalipun jangka waktu pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan poin A, pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau poin B, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau poin C, jumlah harta menjadi lebih besar, atau poin D, jumlah modal menjadi lebih besar. Dan ayat 5 berbunyi sebagai berikut. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Kemudian perubahan amandemen kedua Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan disusun pada tahun 2000 nomor 16. Ada beberapa perubahan ayat dalam perubahan amandemen kedua ini, diantaranya yaitu ayat 1, 3, 4, dan 5 yang dirubah serta penambahan satu ayat yaitu ayat 6. Di mana bunyi ayat 6 itu sendiri adalah sebagai berikut.
Sekalipun jangka waktu pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah berakhir, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang telah disampaikan. Dalam hal wajib pajak menerima keputusan keberatan atau putusan banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fisikal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau keputusan keberatan yang diajukan banding dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima keputusan keberatan atau putusan banding tersebut. Perubahan amandemen ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan disusun pada tahun 2007, yaitu nomor 8. Dalam perubahan amandemen ketiga ada penambahan ayat di antara ayat 1 dan ayat 2, yaitu ayat 1A. Kemudian penambahan ayat lagi itu antara ayat 2 dan ayat 3, yaitu ayat 2A. Di mana bunyi ayat 1A adalah sebagai berikut. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Dan bunyi ayat 2A sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak, pembetulan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Kemudian pada perubahan amandemen keempat yang disusun pada tahun 2019 nomor 16 tidak ada perubahan dalam pasal ini. Sehingga poin-poinnya masih sama dengan amandemen sebelumnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam presentasi ini terdapat kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajak Bervelayati. Saya akan menjelaskan amandemen yang terjadi pada bab 2 pasal 9 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terdapat 4 ayat pada pasal 9 ini. Kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang diamandemen yaitu ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Adapun bunyi ayat 3 sebagai berikut. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kemudian diamandemen lagi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ketentuan pasal 9 diubah dan di antara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 ayat, yaitu ayat 2A. Bunyinya adalah sebagai berikut. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ketentuan pasal 9 diubah dan terdapat penambahan ayat 2B yang bunyinya seperti ini. Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan, dikenai sanksi administrasi bunga berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selain itu juga terdapat penambahan ayat 3A yang bunyinya seperti ini. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian di UU Nomor 16 Tahun 2009 tidak terdapat amandemen sama sekali dan masih sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Demikian dari saya, terima kasih.
pasal 10 dan 11. Pasal 10 ayat 1, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2, tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 11 ayat 1. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B, pasal 17C, atau pasal 17D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Ayat 2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 tahun per bulan. Ayat 3. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. Ayat 4. Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.